Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema bersama saya, Pastor Samuel Asaria Rapa. Memuji Tuhan, saudara-saudara, adalah hal yang patut dan yang layak kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita membaca kitab Mazmur, maka seluruh Mazmur adalah berisi puji-pujian dan penyembahan kepada Allah. Adalah lahir menjadi sebuah nyanyian-nyanyian, entah itu doa, entah itu nyanyian pengajaran, tetapi semua ini adalah dimaksudkan sebagai sebuah pujian dan sikap penyembahan kepada Allah, Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan segenap isinya. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang kita baca, kalau kita baca keseluruhan dari Mazmur, itu lahir di tengah-tengah tekanan hidup, lahir di tengah-tengah situasi di mana terjadi peperangan, lahir di tengah-tengah situasi di mana terjadi persoalan-persoalan baik secara pribadi, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kerajaan, antar bangsa satu dengan yang lain, dan hampir segala kejadian hidup yang begitu kompleks, saudara-saudara. Lahirlah Mazmur-Mazmur yang ada di dalam kitab Mazmur ini. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh Mazmur ini kalau kita lihat, kita baca, maka dia mengungkapkan akan siapa Allah itu. Dia mengungkapkan pribadi-pribadi Allah. Dia mengungkapkan akan kebaikan-kebaikan Allah. Dia mengungkapkan akan kuasa Allah. Dia mengungkapkan akan Allah yang adil, yang penuh kasih, yang setia, yang memperhatikan setiap orang detail demi detail kehidupan saudara-saudara. Dia Allah yang betul-betul memiliki konsentrasi dan fokus yang penuh terhadap kehidupan manusia. Tidak ada yang terlepas dari matanya sedetik pun akan kehidupan manusia. Dan dia menyatakan segala kebaikannya. Dia menyatakan segala kasih karunia-Nya kepada manusia. Dan manusia adalah fokusnya, saudara-saudara. Nah, pemazmur mengungkap segala pribadi Allah, kemahakuasaan Allah, kasih Allah, kebaikan Allah, dan kekudusan Allah. Tidak bisanya Allah melihat dosa, namun juga mengampuni, menghapus dosa dan pemberontakan manusia, mengasihi manusia dalam kasih yang kekal, dan memberikan kepada manusia berkat-berkat-Nya, menunjukkan kepada manusia perlindungannya, penyertaannya, saudara-saudara, yang berlimpah-limpah. Itu dimaksudkan saudara semua sebagai sebuah pujian kepada Allah. Pemazmur mengungkap ini semua sebagai sebuah puji-pujian yang dinyanyikan untuk Tuhan. Dan juga saudara sebagai sikap penyembahan kepada Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Dalam Mazmur 57 yang menjadi pembacaan kita hari ini, khususnya di dalam ayat yang ke-8, 9, 10, 11, dan 12. Dia berkata demikian, "Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi." Daud, saudara-saudara, menaikkan pujian kepada Tuhan, walau di tengah bahwa nyawanya sedang terancam. Dia bersembunyi di dalam gua, dan yang mengejar dia adalah Saul bersama tentaranya sekarang berada di depan gua, dan masuk di dalam gua tidur, dan dia hampir saja, saudara-saudara, ketahuan bahwa dia ada di dalam.
Nah, walaupun itu saudara-saudara, Tuhan melindungi dia. Dia juga memiliki kesempatan untuk membunuh musuhnya. Tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang dia anggap bahwa itu bukan adalah haknya. Dan dia, saudara yang saya kasihi, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dia diluputkan lagi dari tempat itu, saudara. Dia dilindungi, dia disertai. Dan dia memuji Allah di tengah situasi itu. Di tengah keberadaannya yang sedang berada di ujung tanduk, dia menaikkan syukur. Dia meninggikan Allah. Bahkan sebelum fajar menyingsing, dia telah hadir di hadapan Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, untuk inilah sebenarnya, saudara, kita dipanggil oleh Allah. Bahwa situasi hidup bagaimanapun keadaannya, kita tetap bisa menyembah Allah. Kita tetap bisa bersyukur dan memuji Allah. Karena dalam situasi seperti itu justru, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kuasa Allah hadir. Kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan, pertolongannya nyata. Banyak orang berpikir bahwa itu sekedar menyanyi, itu sekedar menaikkan puji-pujian. Saudara-saudara yang saya kasihi, tetapi kalau kita membaca seluruh Alkitab, bahkan kitab Wahyu yang banyak orang takut dan seram membacanya, saudara, sebenarnya adalah kitab puji-pujian penyembahan kepada Allah. Sebagai kitab kemenangan terakhir daripada Yesus Kristus sedang memproklamirkan, menyatakan kuasa kemenangan itu. Jadi kitab Wahyu adalah kitab penyembahan kepada anak domba Allah atas kemenangan demi kemenangan. Baik atas dunia ini, atas antikristus, dan atas maut. Dia memegang kunci maut itu, saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, saudara, apapun situasi, apapun keadaan yang kita hadapi, saudara, kita tetap bisa memuji Allah. Banyak orang kalau punya dapat berkat, kalau lagi senang, kalau lagi tidak ada persoalan, memang mudah, saudara, untuk kita memuji Tuhan. Tetapi saudara yang saya kasihi, Mazmur mengajar kita, firman Tuhan mengajar kita. Musa melahirkan nyanyian, Salomo melahirkan firman-firman yang luar biasa. Dan banyak hamba-hamba Tuhan di dalam firman Tuhan ini, saudara, melahirkan doa-doa pujian kepada Tuhan. Hana adalah ibu dari Samuel, memuji Tuhan di tengah-tengah kesukaran hidupnya, saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan sebagai sebuah nyanyian. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain, semuanya di tengah-tengah situasi yang sedang dalam keadaan yang tidak mengenakan, saudara. Tetapi justru pujian dinaikkan karena ada kuasa di dalamnya. Ada pernyataan-pernyataan ilahi yang dinyatakan oleh Tuhan di dalamnya. Saudara, puji-pujian kepada Allah, penyembahan kepada Tuhan adalah sebuah senjata, saudara-saudara, yang sangat tajam untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan dari si iblis yang sedang melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap hidup kita. Puji-pujian kepada Allah, saudara-saudara, diberikan oleh Tuhan menjadi sebuah senjata yang luar biasa. Karena itu, saudara, menyanyi, memuji Tuhan bukan sekedar untuk menghibur diri kita. Tetapi, saudara-saudara, itu adalah sebuah kekuatan ilahi untuk membuat musuh-musuh, yaitu iblis, bungkam dalam kehidupan ini dan tidak bisa merusak dan mengganggu anak-anak Tuhan. Karena itu, saudara, naikkan pujianmu, syukurmu, doa-doa pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan senantiasa. Apapun keadaan hidupmu, saudara. Ini adalah pelajaran yang luar biasa. Daud dalam semua keadaan hidupnya, dalam segala keadaan hidup yang terus-menerus mengalami dari hari ke hari berbagai tekanan hidup, saudara, bahkan ancaman yang begitu menyeramkan, dia tidak pernah luput untuk menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Karena dia tahu, dengan dia menaikkan pujian, dia berarti berserah, menyerahkan semua kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang sanggup, Tuhanlah yang bisa. Dan hanya Tuhan yang penuh kasih sayang itulah yang akan menyatakan perlindungan dan keadilannya terhadap anak-anaknya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pujilah Tuhan apapun keadaanmu. Sembahlah dia senantiasa dengan puji-pujianmu kepadanya. Bergembiralah di hadapannya.
maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat yang keempat. Bergembiralah senantiasa, bersyukurlah senantiasa, saudara-saudara. Kalau mengikuti perasaan, kalau mengikuti situasi yang ada, saudara, kita bisa hancur. Tetapi saudara-saudara, mengikuti kebenaran firman Allah selalu membawa berkat yang luar biasa, kekuatan untuk menghadapi persoalan dan badai kehidupan apapun, saudara. Karena itu, sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi, senantiasalah memuji Tuhan. Biarlah hidupmu adalah senantiasa penyembahan dan pujian kepadanya. Dia layak untuk itu. Ketika engkau memuji Dia, ketika engkau senantiasa bersyukur kepadanya, menyembah Dia di segala jalanmu, engkau sedang berserah. Engkau sedang mengakui bahwa Dia dahsyat, Dia berkuasa, bahwa engkau sedang mempersilahkan Dia, saudara-saudara, untuk berkarya di hidupmu, untuk menyelesaikan segala sesuatu yang tidak dapat engkau tanggung dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, terpujilah Dia. Dan biarlah hari-harimu di sepanjang hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, dan pujian kepada Allah kita. Memang, saudara, puji-pujian ini diberikan kepada Tuhan, tetapi yang mengalami dampaknya, saudara, adalah kita. Kelegaan, sukacita, damai, sejahtera, dan mengalami perlindungan, kekuatan yang baru, kesegaran-kesegaran hidup, dan juga, saudara-saudara, mengalami kuasa ilahi, mujizat-mujizat ilahi. Dan kita melihat di depan kita pintu-pintu yang Tuhan buka semakin nyata. Haleluya, haleluya, terpujilah Dia, Allah yang Maha Kuasa. Diberkatilah kita semua, saudara-saudara, yang senantiasa memuji-muji di sepanjang hari-hari hidup kita. Biarlah hidupmu adalah penyembahan dan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Tuhan senantiasa dicurahkan atas kehidupan kita semua. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, biarlah hidupmu adalah pujian dan penyembahan kepada Allah. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.